Persilangan intermediate ini termasuk persilangan monohibrid. Hal ini dikarenakan proses persilangan intermediate sama dengan persilangan monohibrid yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaan terletak pada hasil akhirnya. Pada persilangan monohibrid tidak ada fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya, sedangkan pada persilangan intermediate terdapat fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya. Misalkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil, hasil persilangan monohibrid akan menghasilkan bunga mawar merah dan mawar putih. Sedangkan pada persilangan intermediate hasilnya dapat berupa bunga mawar merah muda, dan merah putih. Kesimpulannya, bila gen M besar bertemu dengan M kecil dihasilkan keturunan dengan warna gabungan, yaitu merah muda. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Ciri-ciri persilangan dihibrid 1. Jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 atau 2N. Fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada filial kedua. Persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning (dominan) dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau atau resesif. Parental, fenotipnya bulat kuning, kemudian genotipnya B besar, K besar. Di sini menandakan bahwa ada dua sifat beda. Yang pertama, B besar untuk fenotip bulat, K besar untuk fenotip kuning. Jadi dua sifatnya dilihat dari bentuk dan warnanya. Disilangkan dengan kisut hijau, B kecil, K kecil. Kemudian diperoleh gamet, atau ini adalah sel sperma dengan sel telur ya. Satu induk itu menyumbangkan satu gen, yaitu untuk bulat B besar, kemudian untuk kuningnya K besar. Kemudian untuk kisut hijau berarti B kecil dan K kecil. Kemudian filial pertamanya tinggal disilangkan antara B besar dengan B kecil ya, jadi B besar B kecil, K besar K kecil. B besar B kecil, K besar K kecil itu untuk fenotip bulat kuning. Semuanya keturunan pertamanya 100% bulat kuning. Persilangan antara F1 filial pertama dengan sesamanya anaknya itu bulat kuning heterozigot. Heterozigot itu simbolnya berbeda. B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan bulat kuning heterozigot juga, B besar B kecil, K besar K kecil. Gametnya itu ada B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil ya. Ini menghasilkan ada 4 gamet ya. Kemudian di sini biasanya filial keduanya menghasilkan 16 gamet yang berbeda. Hasil yang diperoleh pada akhir persilangan dihibrid di atas adalah bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau sebanyak 1. Kesimpulan rasio fenotip filial kedua adalah 9:3:1. Latihan soal persilangan intermediate dan dihibrid. Kalian lihat soal nomor 1 itu tentang persilangan intermediate. Kelinci rambut hitam dikawinkan dengan kelinci rambut putih menghasilkan filial pertamanya semua berambut belang.
ya yang ditanyakan, parentalnya bagaimana, gametnya bagaimana, filial ke satunya bagaimana. Itu diisi yang titik-titiknya. Kemudian rasio perbandingan genotipnya dan jumlah dari anak kelinci yang berambut hitam, putih, dan belang. Kemudian yang kedua, persilangan di hibrid ini pada mangga dilihat dari rasa dan buahnya ya. Rasanya manis, buah besar disilangkan dengan mangga rasa masam, buah kecil, menghasilkan filial pertamanya semua rasa manis, buah besar. Tentukan filial keduanya. Semuanya kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di YouTube yang hampir sama ya. Kalau yang intermediate dari mawar, kalau di hibrid dari